Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Melda ucapkan untuk siswa dan siswi SMK Swakarya tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Imelda, biasa dipanggil Ibu Melda. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu materinya kurikulum 2013. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, yaitu meliputi kegiatan pendahuluan dalam kegiatan pendahuluan guru, yaitu mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kalau kita di dalam kelas untuk 2013 ini, suasana belajar itu harus menyenangkan dan membahagiakan siswa. Kemudian yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Struktur kurikulum yang kita pelajari di sekolah kita ini yaitu sesuai dengan jurusan kita. Yang pertama akuntansi, yang kedua teknik komputer jaringan, dan yang ketiga teknik bisnis dan sepeda motor. Sudah Ibu sampaikan, bisa dilihat di situ sudah dibagi jam pendidikan agama, pendidikan bahasa Inggris, dan kalian bisa melihat pelajaran produktif di kelas 11 dan di kelas 12 berapa jamnya. Nanti bisa dilihat lagi dan dibaca-baca kembali. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, ya sudah tahu ya kompetensinya tadi seperti yang Ibu bilang, ada 3 jurusan, bisa dilihat lagi struktur kurikulumnya, ada akuntansi, TKJ, dan TBSM. Kemudian menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kalau kita penilaiannya ada penilaian ujian tengah semester, ujian harian, ulangan harian, ujian semester, dan ada remedial. Kemudian kita masuk yang B ya, kegiatan inti. Kegiatan inti dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yaitu harus interaktif. Interaktif itu bagaimana? Siswa diharapkan untuk memulai duluan bagaimana mencari suatu masalah dalam satu materi, sehingga peran guru hanya menyampaikan materi, siswalah yang sangat berperan banyak dalam mencari materi apa aja yang harus dikerjakan, mencari masalah, kemudian nanti didiskusikan bersama-sama. Kemudian berpartisipasi aktif, seperti yang tadi, siswa harus aktif di kurikulum 2013 ini. Kemudian karakteristiknya, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menalar, mengumpulkan informasi, dan harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik ya, mulai dari KI 1 dan KI 2. Karena KI 1 dan KI 2 ini berkaitan dengan pendidikan karakter yang nanti akan disampaikan. Pendidikan karakter itu harus wajib dimiliki oleh peserta didik di kurikulum 2013, yaitu harus mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi. Lanjut ya, yang C yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup dalam proses belajar mengajar yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran. Itu bersama-sama guru dan peserta didik. Kemudian melakukan refleksi kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran. Jadi ketika sudah ada hasilnya, maka guru dan siswa harus saling membuat rangkuman dan memberikan umpan balik kepada materi yang sudah dipelajari. Kalau kegiatan guru yaitu melakukan penilaian, yaitu penilaiannya dalam bentuk ujian harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, kemudian remedial. Setelah diadakan penilaian seperti itu, maka di dalam kelas guru wajib menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Jadi contohnya materi ini pada hari ini KD kita tentang melaksanakan, Ibu kasih contoh karena Ibu guru akuntansi, Ibu akan kasih contoh KD kita yaitu melaksanakan kegiatan pipo lipo, first in first out, ya kan. Untuk minggu kedepannya baru kita rencanakan untuk melakukan praktikum akuntansi keuangan ya pada perusahaan dagang. Maka harus dijelaskan oleh gurunya materi kita ke depannya. Untuk mendukung proses ini, maka kita harus memiliki ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Maka di Swakarya ini, khususnya SMK, kita sudah lengkap semuanya, mulai dari kelas yang bagus, kamar mandi, ruang praktek, musola, ruang UKS, semuanya sudah lengkap. Buku, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain. Sumber belajar lain itu yaitu internet. Buku pun nanti kita sudah kita bagikan. Dari buku itu bisa kalian lihat membaca. Maka sudah masuklah proses pembelajaran K13 itu terjadi. Bagaimana caranya? Siswa diwajibkan membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berhubung karena kita ini belajar secara daring, maka nanti dibaca dulu, baru disitulah kalian melihat masalah yang ada dalam suatu materi, kemudian bisa kalian pecahkan masalah itu sendiri. Kemudian apabila tidak tahu, maka bisa bertanya kepada guru. Ibu ulangi lagi, kita prasarana kita banyak ya, mengikuti lahan, ruang kelas, ruang pemimpin, ruang tata usaha, ruang perpus, ruang lab, semuanya sudah lengkap SMK Swakarya. Maka di sini Ibu akan membahas selanjutnya yaitu aspek penilaian. Aspek penilaian kita ada 3 ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Jadi kalau pengetahuan, aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran, yaitu untuk menambah wawasan siswa. Di situ sudah ada bobotnya ya. Pengetahuan 80% dan 20% karakter. Maka dari itu contohnya kalau pengetahuan itu dia memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Kemudian ada aspek keterampilan. Kalau aspek keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa, khususnya kita SMK ya. SMK pengetahuannya 80% dan 20% itu aspek karakter. Dan keterampilannya yaitu mengerjakan keterampilan itu yaitu kita biasa sebut ya seperti proyek atau prakteknya. Itulah keterampilan yang dapat bisa kita kerjakan, contohnya materi mengerjakan perusahaan dagang, ya kan. Prakteknya itu bagaimana keterampilannya? Masuklah kita ke contoh perusahaan dagang, memiliki kwitansi, itulah contohnya. Mungkin kalau TKJ dan TBSM nanti bisa dijelaskan lagi oleh guru produktifnya. Seperti itulah. Jadi kalau kita bisa bilang keterampilan inilah prakteknya. Dan ruangan praktek kita itu sudah lengkap. Nah, dan yang ketiga, ini yang terakhir ya anak-anak, sikap dan perilaku. SMK sangat menomorsatukan sikap dan perilaku siswa dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, jadi Ibu berharap aspek penilaian sikap dan perilaku ini merupakan penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Bagaimana menilainya, Bu? Menilai nanti ada aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dan sebuah lembaran nilai yang diisi masing-masing siswa. Jadi ada sikap dan perilaku nanti ada dia seperti lembaran yang diisi oleh guru, teman sejawat, dan diri sendiri. Bagaimana diri kita sendiri? Diri kita sendiri kita menilainya. Apakah saya tidak mencontek? Kalau memang jujur si anak dia mengatakan tidak, ya kan. Ada juga yang mungkin dia nyontek,
tapi dia nggak jujur, dibilangnya saya tidak mencontek. Seperti itulah penilaian sikap dan perilaku. Jadi di SMK ada 3 penilaiannya, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Jadi materi Ibu kurikulum 2013 untuk hari ini Ibu rangkum dengan kita memiliki struktur kurikulum yang udah dibagikan. Nanti bisa kalian lihat sesuai dengan jurusan kalian. Ada TBSM, akuntansi, dan teknik komputer jaringan. Dari aspek itu nanti, dari kurikulum itu bisa kalian lihat materi produktif di kelas 11 berapa, di kelas 12 berapa. Jadi untuk pagi ini Ibu mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dan saya Bu Melda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.